Papua sendiri, itu sebenarnya ujungnya apa sih yang diharapin sebenarnya, Kak? Jadi gini, kalau Intinya dulu, tuh apa sih, Kak? Ini saya jujur boleh, saya jujur ya. Tapi saya tidak masuk politik ya. Jangan lihat saya dari sisi perspektif politik. Saya ngomong aja berbasis pada hasil kajian LIPI, supaya tidak menganggap variabel saya variabel baru. Ini berdasarkan variabel LIPI aja. Dari 4 variabel itu, yang pertama tentang pembangunan, diskriminasi, pelurusan sejarah, keadilan ya. Dari yang 4 variabel yang ada itu, kalau variabel ekonomi itu sudah berakhir sebelum tahun 2000. 2005 lah. Papua dulu kan gitu. Ya sudah, Papua konflik karena ketidakadilan. Kita kasih uang. Otsus, otonomi khusus. Otonomi khusus. Efektif nggak itu? Papua konflik karena mereka tidak dapat keadilan, tidak ada pembangunan, orang banyak yang miskin, kan dulu gitu bahasa-bahasa kita. Sekarang sudah mengalami transformasi, perubahan, bahwa orang Papua sekarang karena sekian lama mereka dianiaya, jadi sekarang mereka berpikir, sering bertanya begitu, kami tidak punya harapan untuk hidup di dalam negara Indonesia. Tidak Itu punya bahasa. harapan. Nggak ada. Wow. Kalau tidak punya harapan, mereka sudah ajukan tuntutan 4 kan, 3 tuntutan. Kalau mau dialog, ini yang paling lunak, paling rendah dan paling lunak, dialog. Yang kedua, kalau kamu tidak mau dialog, ada loh yang lebih tinggi dari yang kami tuntutan, referendum ulang. Karena bukan referendum ulang, PPRA ditinjau ulang. PPRA ditinjau kembali. Yang kedua, dialog ini yang paling lunak ini. Oke. Kemudian yang kedua, orang Papua minta PPRA ditinjau ulang. Lalu yang ketiga, mereka meminta referendum. Wow. Ini yang agak tinggi. Ya. Yang paling lebih tinggi dari itu adalah, kami dulu Soekarno tahu, Soekarno sendiri yang bilang kami sudah merdeka. Ya udah, pengakuan aja. Jadi ada 4 tuntutan orang Papua. Jadi jangan anggap dialog itu yang paling tinggi. Orang Papua meminta dialog itu yang paling terlunak. Karena selain dialog, mereka meminta, ya sudah, kalau tidak mau dialog, kami meminta PPRA ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan standar. Lalu yang berikut referendum. Lalu yang berikut pengakuan yang dulu negara kami sudah merdeka. Ada DPR, ada uang. Ya. Soekarno sendiri bilang, bubarkan negara Bonega Papua. Berarti negaranya sudah ada. Jadi artinya saya bicara sebagai orang human right, sebagai seorang intelektual, saya ngomong analisis, dan itu fakta berdasarkan berbagai kajian. Oke. Berbagai kajian, dan LIPI juga sudah melakukan kajian. Iya. Begitu. Jadi Tapi dialog yang akhir-akhir ini terjadi, apakah membuahkan hasil atau enggak? tidak ada dialog. Jadi sama sekali tidak ada dialog antara Papua. Iya, mau Aceh aja bisa dialog di Helsinki, masa di Papua komunikasi aja. Sekarang lihat, Jokowi tutup mulut. Ya, semua pejabat negara ini. Apa sih, Kak, masalahnya? Kenapa tidak terjadi dialog sih? Ya. Masalahnya di mana? Ya karena kalau mungkin saya tidak tahu, tidak paham apa. Mungkin kemampuan diplomasi orang Indonesia, pemerintah sekarang itu tidak begitu kompeten. Oke. Saya pikir mereka salah, jangan sampai salah kalau dialog. Oke, dialog dengan orang Papua. Ya, padahal dialog paling lunak loh. Iya. Coba kalau Papua minta PPRA tinjau kembali gimana? Papua minta referendum gimana? Oke. Kalau Papua minta pengakuan, ya sudah, kalau gitu semua tidak usah, kami pernah merdeka, diakui kembali. Kalau enggak, oke, fight. Bisa aja. Mental perang orang Papua itu, aduh, maaf aja ya. Setiap hari perang kerjanya. Waduh. Iya. Kita khawatir ini ke depan nih. Iya. Sudah sekian lama orang Papua dibunuh, dibantai. Iya. Mereka udah sakit loh. Iya. Kalau mereka sudah jadi gila,
Wah, sudah bodoh amat. Ini kita nggak tahu. Iya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lah kayak. Inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah Republik Indonesia untuk betul-betul merangkul Papua gitu Ya. kayak. Gini, tidak ada relasi dengan Papua. Bukan hanya Papua semua lah ya, semua diperhatikan secara sama lah. Ini tidak ada relasi dengan Papua, tapi saya mau ingin berikan catatan juga kepada negara ini. Coba dong, negara ini lakukan perubahan di dalam beberapa hal fundamental. Apakah itu akan berpengaruh Sabang sampai Merauke? Tidak. Misalnya tentang pemilihan itu tidak lagi sistem satu orang satu suara satu One man one vote itu tapi sistem distrik. Oke. Kemudian yang kedua, ya supaya apa? Yang sistem distrik itu supaya mengurangi tirani mayoritas tadi itu. Oke. Adil, lebih adil sih Supaya sebenarnya lebih gitu. adil. Iya. Terus yang kedua, ya kayak di Atau Libanon. kembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal. Iya, Undang-Undang Dasar Musyawarah bisa dong. Undang-Undang Dasar 45 kembali musyawarah mufakat bisa. Ya itu bisa dong kalau Terus gitu. aspek lain lagi di Libanon juga udah terapkan kok. Oke. Presidennya Kristen, perdana menterinya Islam atau sebaliknya, rolling kekuasaan. Terus yang di Nigeria yang negara suka berantem aja, rolling kekuasaannya bagus. 5 tahun Kristen, 5 tahun Islam. Sekarang Islam. Sebelumnya Kristen. Rollingnya sudah jelas. Di sini tidak pakai agama, Islam Kristen tidak Indonesia, tapi pakai wilayah lah. Jawa, luar Jawa, begitu. Bukan agama lah ya. Enggak. Jadi itu yang pertama dari sisi pimpinan kekuasaan. Yang kedua itu dari wilayah, kartografi wilayahnya. Di Malaysia aja raja yang berkuasanya ganti-ganti tuh ya. Di Malaysia ya. Bergilir.